bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan atau pemahaman mengenai dampak penjajahan di negara koloni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lela Sari dari kelas 11-2 akan menjelaskan mengenai dampak kesehatan dan higienitas, dan teman saya, perkenalkan nama saya Imas Ansakia Zahra dari kelas 11-2 akan memaparkan kesimpulan mengenai dampak sosial dan budaya. Terima kasih, selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak higienitas dan kesehatan. Pada masa penjajahan, para bangsa Eropa membawa dampak besar bagi kesehatan para koloni. Mereka membawa penyakit yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh masyarakat sekitar. Nah, karena penyakit itulah banyak masyarakat sekitar sakit atau bahkan mereka juga sampai meninggal dunia. Selain itu juga banyak sistem kerja paksa yang membuat imunisasi kesehatan masyarakat tersebut semakin menurun karena mereka tidak memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Nah, karena penyakit itulah dibangun rumah sakit pertama yang berada di Batavia. Nah, rumah sakit ini dipergunakan untuk para militer VOC dan orang Eropa. Masyarakat pribumi tidak dipergunakan izin untuk memiliki layanan akses kesehatan tersebut. Namun, seiring berjalannya pemerintahan Belanda pada abad ke-18 hingga abad ke-19, dibangunlah lebih banyak rumah sakit militer seperti di kota-kota kecil seperti di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Namun fasilitas yang diberikan tidak sebagus fasilitas yang dimiliki oleh bangsa Eropa. Layanan kesehatan terbatas dan obat-obatan pun terbatas. Nah, pada awal abad ke-20 muncullah politik etis yang dimana politik ini membangun Belanda untuk memberikan kesehatan yang layak untuk masyarakat pribumi. Nah, masyarakat pemerintahan Belanda mulailah membangun fasilitas kesehatan untuk pribumi seperti politeknik dan jasa dokter keliling. Selain itu, Belanda mendirikan sekolah kedokteran. Pada awal abad ke-20 muncullah politik etis yang mendorong perbaikan kesehatan untuk masyarakat pribumi. Pemerintah Belanda mulai membangun rumah sakit, politeknik desa, dan jasa dokter keliling. Selain itu, Belanda mendirikan sekolah kedokteran Batavia untuk melatih dokter pribumi sehingga perlahan muncul tenaga medis lokal. Meskipun demikian, sistem kesehatan kolonial tetap menunjukkan ketidakadilan. Orang Eropa menerima jasa layanan dengan fasilitas lengkap, sedangkan masyarakat pribumi hanya mendapatkan perhatian sepenuhnya saja. Namun, dari masa penjajahan inilah awal terbentuknya sistem rumah sakit modern, pendidikan kedokteran, dan struktur pelayanan kesehatan yang kemudian berkembang setelah kemerdekaan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan mengenai dampak sosial dan budaya. Kolonialisme mempengaruhi struktur sosial di masyarakat, melahirkan kesenjangan sosial, perubahan gaya hidup, serta masuknya budaya barat. Meskipun ada dampak negatif, beberapa pengetahuan dan teknologi dari Eropa ikut serta memperkaya perubahan sosial di masyarakat. Cukup sekian paparan kesimpulan mengenai dampak sosial dan budaya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai penjajahan di negara koloni. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!